Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai media dan perubahan sosial, sejarah media cetak. Beranggotakan saya sendiri, Puspo Gernaldo Bintang Samudra, lalu Ahmad Nurdiansyah dan Zakaria Al-Fattah. Pendahuluan. Media cetak adalah suatu wadah informasi, komunikasi dalam bentuk cetak menggunakan bahan dasar kertas atau kain dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Media cetak memiliki unsur utama yaitu teks dan gambar visual. Media cetak memiliki banyak jenis antara lain koran, majalah, tabloid, buku, brosur, poster, banner, billboard, dan sebagainya. Aspek penting ketika manusia menggunakan media cetak adalah penglihatan. Media cetak dapat mempengaruhi pikiran manusia secara beruntun, teratur, berulang-ulang, dan logis. Proses inilah yang menjadikan manusia dapat berpikir untuk memisahkan antara pemikiran rasional dengan perasaan. Media cetak bisa mempengaruhi persepsi dan cara berpikir pembaca. Technological Determinism Theory oleh Pascal McLuhan tahun 1964. Media cetak sebagai salah satu bentuk media informasi memiliki sifat umum dan tidak terbatas pada kelompok atau ruang lingkup tertentu saja. Dalam perkembangan terkini, media cetak harus bersaing dengan media elektronik dan media digital. Walaupun dinilai tren penggunaan media cetak di masyarakat menurun, tetapi media cetak memiliki keunggulan yaitu penyampaian informasi lebih detail dan terperinci. Namun, kelemahannya adalah kecepatan informasi tidak secepat media elektronik dan media digital. Melihat perkembangan media cetak di masa kini, tentu mempelajari sejarah media cetak di dunia maupun di Indonesia akan sangat menarik. Karena media cetak merupakan salah satu bentuk dari media yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan kita mengenai bentuk media dalam hal ini media cetak bisa semakin bertambah. Sejarah awal media cetak berawal dari penemuan kertas oleh bangsa Cina. Lalu perkembangan selanjutnya adalah bangsa Cina dan Korea mampu menemukan mesin pencetak sederhana. Mulanya era mesin cetak modern ditandai dengan penemuan mesin percetakan oleh seorang Jerman bernama Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an. Revolusi Gutenberg. Hal ini mendorong terciptanya suatu mesin percetakan modern agar budaya masyarakat bisa semakin meningkat, tidak memandang batasan umur, gender, dan status sosial ataupun pekerjaan. Sehingga ketika waktu luang masyarakat bisa mengisi waktunya dengan membaca. Pada tahun 1955, Johannes Gutenberg menemukan Injil 42 baris yang dikenal sebagai Injil Gutenberg. Yang awalnya mesin percetakan ini untuk kepentingan gereja, yaitu penerbitan kitab Injil. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, media cetak mesin percetakan modern ini mampu menghasilkan buku-buku yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga tingkat literasi masyarakat meningkat. Pada abad ke-20, penerbitan buku secara substansial tumbuh secara pesat. Hal ini mendorong meningkatnya angka melek huruf dan membaca yang mengakibatkan turunnya biaya percetakan. Faktor inilah yang mendorong permunculan rumah-rumah penerbitan yang masih berdiri sampai sekarang. Buku-buku berisi secara spesifik mengenai disiplin-disiplin ilmu mulai bermunculan. Media di Amerika terus mendorong munculnya perlawanan untuk melindungi kebebasan berbicara. Akhirnya, Kongres Amerika didukung oleh pers menerapkan amandemen pertama mengenai perlindungan kebebasan berbicara bagi segenap warga negara Amerika dan media massa termasuk di dalamnya. Dalam perkembangannya terdapat dua orang yang menjadi cikal bakal gaya pemberitaan yang masih dipakai hingga kini, yakni Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst. Pulitzer dianggap mengembangkan gaya jurnalisme baru yang bersandar pada reportase investigasi, headline yang mencolok, dan menjadi penyebab dari suatu kejadian dan cerita sensasional. Sementara Hearst mengembangkan jurnalisme kuning yang menekankan pada seleksi cerita dan foto yang sensasional, headline yang juga besar. Penekanan berlebihan pada kepribadian dan kisah-kisah kemanusiaan, kadang-kadang bahkan juga berita bohong serta wawancara palsu. Pada abad ke-20 ditandai dengan adanya merger dan konsolidasi yang membuat sejumlah surat kabar menjadi sangat kuat dalam sirkulasi dan perolehan pengiklanan. Abad ini juga ditandai dengan munculnya konsentrasi kepemilikan, baik monopoli, oligopoli, bahkan tabloid mulai muncul pada abad 1901 yang berdiri sensasional dengan headline
yang tebal dan mencolok disertai foto kisah yang menggemparkan. Pada akhir 1920-an, serta kabar mulai merasa perlu memperkerjakan kolumnis untuk menganalisis dan menginterpretasi suatu fenomena atau berita tertentu. Berikut penjelasan mengenai perkembangan surat kabar di Indonesia. Pada awalnya, surat kabar di Indonesia terbit pada zaman Belanda. Kemudian, Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menyabotase surat kabar yang beredar di masyarakat. Kepentingan tersebut bertujuan untuk mengawasi pengedaran informasi yang dituangkan dalam bentuk surat kabar. Hal yang dilakukan Jepang tersebut terjadi sampai kemerdekaan Indonesia terjadi. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret UUD 1945 pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekret tersebut berbunyi tentang larangan kegiatan berpolitik. Dan ternyata peristiwa atau hal tersebut dimanfaatkan oleh PKI sehingga mengakibatkan banyak sekali tenaga kerja di bagian produksi surat kabar yang mulai satu suara dengan PKI. Dibuktikan dengan sangat merosotnya etos kerja dari mereka. Tidak hanya pada lingkup politik, perguruan tinggi juga ikut serta menerbitkan harian Kami. Kami adalah nama dari suatu surat kabar. Untuk mengantisipasi surat kabar yang menyimpang, pemerintah mengeluarkan pencabutan surat izin terbit dan surat izin usaha penerbitan pers yang disingkat SIUPP. Namun, pada masa reformasi, SIUPP ini dihapuskan hingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yakni Undang-Undang tentang Pers. Undang-undang tersebutlah yang menjadi landasan di dunia pers pada masa reformasi. Sekian.